Melayu sebagai budaya erat kaitannya dengan Islam. Perkembangan dan peninggalan sejarah apa saja tentang Islam yang ada di kampung Tua Tunu? Ya. Jadi kampung Melayu yang ada di Tua Tunu ini, orang Melayu dari Tua Tunu ini Melayu Muslim yang asli Muslim. Jadi mereka itu yang masih erat dengan hubungan kami dulu masih ada rudat. Rudat itu suatu kesenian Muslim Islam yang mengambil lagu-lagunya dalam berjanji, dalam kitab berjanji itulah itu hubungannya dengan rudat, rudat Melayu kita. Lagi dalam masa itunya Islam Melayunya kalau di daerah kita ini erat dengan hubungannya bertahlil nganggung sepintu sedulang. Itu masih sampai sekarang masih 100% kita amalkan, tidak berubah dari zaman-zaman dulu. Nganggung sepintu sedulang masih ada. Kalau lebaran itu misalnya tiap lebaran itu kita di kampung ini ada silaturahmi khususnya. Misal dalam RT 1 Tua Tunu ini kami sampai 3 hari itu tidak kemana-mana, bersilaturahmi berkelompok-kelompok ke rumah-rumah, rumah ini ke rumah ini, bertahlil, kirim pahala, berhadiah pahala kepada Allah yang telah meninggal dunia. Itu dari zaman-zaman dulu masih sampai sekarang masih maulud ruah masih dilaksanakan. Tua Tunu Pangkalpinang merupakan kampung tertua di Pulau Bangka. Oke. Saat ini bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian kampung Melayu Tua Tunu? Dalam sejarahnya bahwa kelurahan atau kampung Tua Tunu inilah kampung tertua yang ada di Pangkalpinang. Ya, ini cerita Pangkalpinang. Jadi kita melihat dari kerukunan umat Melayunya waktu itu dalam masa ibadahnya, masjid tertua di Tua Tunu di Pangkalpinang adalah Masjid Tua Tunu. Sebelum Masjid Al-Mukarram telah berdiri masjid pertama di sana tadi di kampung kita Lisum tadi udah ada. Zaman kolonial dibakar. Pindah mereka kampung berdirilah di sini masjidnya. Nih, itu masjid dulu Bu. Ada rumput-rumput itu masjid dulu. Dan pun akhirnya pindah lagi masjidnya Masjid Al-Mukarram. Inilah masjid tertua. Pertama orang melaksanakan sholat Jumat untuk Pangkalpinang, sinilah pertamanya. Nah, jadi sejarah masjid ini sangat tua sekali, sampai dari manapun mereka di kabupaten manapun untuk Pangkalpinang, Bangka Belitung ini mengatakan bahwa masjid tertua ada di Pangkalpinang ada Masjid Tua Tunu Al-Mukarram. Membuat masjid ini bergotong royong atas masyarakat, pembangunannya tahun 1924, selesainya tahun 1928. Itu sejarah nenek kami dulu. Selesai masjid itu dibangun, maka bergotong royonglah masyarakatnya bersatu kompak meresmikan masjid tadi menganggung sepintu sedulang. Jadi diwajibkan motong ayam satu rumahnya 2 ekor. Wajib waktu itu. Jadi saking gembiranya mereka dalam meresmikan Masjid Al-Mukarram tadi. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh. Itulah masjidnya, Masjid Al-Mukarram yang kubahnya hijau. Apa yang masih asli dari Masjid Al-Mukarram sampai sekarang? Yang asli Al-Mukarram sekarang pertama dinding, semua dindingnya itu asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Dinding yang dalam itu asli. Ditambah yang ada di atas sana kayu-kayu asli, tapi tertutup dengan dek. Yang kedua ada satu tiang lagi masih asli. Itu perombakan terakhir kelalaian kami juga sebagai masyarakat Tua Tunu tahun 2000 akhir. Dari kondisi geografis kampung Melayu Tua Tunu, mata pencaharian masyarakatnya sendiri. Iya. Jadi masyarakat yang sekarang ini mata pencahariannya mereka kebanyakannya adalah dagang, berdagang dari mulai snack, sayur mayur, ikan dan sebagainya, buah-buahan di pasar, dan pun termasuk ada toko-toko di kampung kita, kelontong dan sebagainya, itu hak milik orang Tua Tunu asli. Mata pencaharian sekarang ini banyak berdagang. Ya, sekian persennya terbesar dagang. Petani itu mereka hanya sekitar 30%-nya sekarang ini. PNS pun tidak seberapa lah, sekitar 10%-nya PNS yang ada di sini. Petani kita di sini yang biasa kita kenal adalah di Pangkalpinang kita petani nanas yang terbesar. Mungkin nanas terbesar Bangka Belitung adalah Tua Tunu. Sampai kita kirim sampai ke luar daerah, ke Jakarta, ke Jawa, ke Bandung sebagainya. Bertiap minggu itu 2-3 kali kita kirim nanas dari Tua Tunu. Terkenal kemarin di satu supermarket juga di Jakarta, tertulis di Kompas itu
adalah nanas tua tunung indah. Nah, untuk karakteristik dari masyarakat sendiri itu seperti apa? Masyarakat alhamdulillah. Jadi masyarakat tua tunung ini, kalau kita melihat di lokasi masyarakatnya sangat islami, sangat menerima, artinya sering bersilaturahmi di antara kita. Alhamdulillah lah masyarakat kami kuat dalam silaturahminya, masih kuat dalam ibadahnya, dalam ritual keagamannya masih kuat. Kalau sholat berjamaah masih 5 waktu masih penuh. Masalah perempuan menutup aurat, kukira kalau di Tua Tunung sini 90% ke atas semuanya berjilbab, semuanya menutup aurat. Alhamdulillah. Dan pun pemuda-pemudanya banyak berpeci juga dan sebagainya. Dan pondok pesantren pun alhamdulillah di Kelurahan Tua Tunung sekarang udah banyak pondok pesantren didirikan. Yang sekolah-sekolah pesantren banyak dari Yaman, sekarang dari Jawa, dari Pakistan, tamatannya alhamdulillah. Kita banyak para asatis juga, para ulama juga lahiran dari luar negeri yang ada di Tua Tunung. Alhamdulillah. Sampai saat sekarang ini kalau masih ritual keagamaannya masih kita jalan dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahannya. Dan pergaulan sehari-hariannya pun ya saling mendukung lah, saling menerima lah. Jarang lah keadaan artinya yang kita dengar keadaan-keadaan yang kurang inilah, kurang serak dan sebagainya. Zaman sekarang ini kan banyak macam-macam masalah kan. Akan tetapi karena Kelurahan Tua Tunung pun berkembang begitu pesat, perumahan, banyak pendatang-pendatang dari mana kita tidak jelas juga. Ya wilayahnya Tua Tunung suatu masalah terjadi walaupun bukan orang aslinya Tua Tunung yang berbuat, namanya di koran tetap orang Tua Tunung, Bu. Disinggung ya Pak ya? Iya. Apa saja tradisi masyarakat di kampung Tua Tunung? Jadi tradisi keagamaannya pertama kami di sini kalau di masjid itu sering membaca kitab-kitab kuning, mengkaji-kaji kitab kuning setiap masjid. Satu minggu itu satu masjid hampir 3 kali satu masjidnya. Hampir berapa belas masjid, di sini hampir 20 masjid. Setiap masjid itu ada kajian kitab kuning. Di sini pun kajian kitab kuning setiap hari Selasa sore penuh. Udah muat nih, Bu. Udah muat. Di sini dan ada majelis ibu-ibu lagi masih 3 di sana, 4 sama sini. Ibu-ibunya khusus ibu-ibu. Tradisi menganggungnya tetap. Kalau kami di sini menganggung itu sering, Bu. Bukannya lebaran. Ada saudara meninggal dunia, siapapun dari hari pertama sampai menuju bergiliran menganggung ke rumah yang meninggal dunia. Misalnya RT 1 nih meninggal dunia, maka kami mengungang itu 6 malam berturut-turut sampai hari ke-7-nya. Dibagi malam pertama 30 orang, artinya 30 dulang untuk meringankan beban yang meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia tidak mengeluarkan apa-apa, dianjurkan beli air aja. Kita yang bawa di rumah. Nah, itu seluruh kampung, seluruh nih di RT 1 sampai RT 10 sana masih berlaku masa itu. Kedua, hari ke-7-nya kita menganggung di masjid. Seluruh masyarakat menganggung di masjid menyambut hari menujunya itu, ke-7 harinya. Di masjid dulu siang dari jam 8 sampai jam 10. Sekarang diganti malam. Saya sholat isya. Karena mungkin banyak aktivitas sekarang kan kerja dan sebagainya, diganti malam acaranya. Jadi menganggung ke masjid itu. Kalau tadinya kita menganggung ke rumah, yang terakhir kita menganggung di masjid, berkirim pahala kepada yang meninggal dunia tadi. Jadi artinya hubungan silaturahmi kita, hubungan kita hablum minan nasnya masih kuat antara kita, saling doa-doakan, sehat mana sehat masih kuat di kita di Kelurahan Tua Tunung Indah ini. Alhamdulillah. Bagaimana untuk mengajak generasi muda untuk lebih peduli dan ikut melestarikan tradisi budaya yang ada di Tua Tunung? Ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa orang-orang tua kami, tentunya orang tua-tua kami ini, petua kami ini, mereka artinya aktivitas mereka, kegiatan mereka itu kebanyakan di masjid. Udah jarang lah buka kebun, jarang apa di masjid. Jadi mereka itu mengajar kami, beginilah generasi ke depannya. Dibuat acara ini, dibuat ini dan sebagainya di masjid. Dianjur mereka jangan ditinggalkan sejarah ini, jangan ditinggalkan wirid-wirid ini, jangan ditinggalkan baca berjanji ini. Itu orang tua kami masih, artinya partisipasi orang tua kami untuk mempertahankan daripada apa namanya tadi, pemuda ke depannya masih kuat, masih dianjurkan. Alhamdulillah di sini satu aliran, satu apanya, tidak ada yang campur baur, artinya ada ini, ada firqah ini, firqah itu, tidak ada. Satu firqah aja di Tua Tunung seluas ini, alhamdulillah. Terakhir
Pak. Iya. Iya. Agar mereka datang atau berwisata di kota Pangkal Pinang. Oh iya, mengajak kepada masyarakat, tentunya masyarakat Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan pun masyarakat luas yang ada di Indonesia ini, mari sama-sama kita berkunjung ke Tua Tunu, melihat, bercerita, berkisah bahasa kitanya dengan masyarakat Tua Tunu, keadaan masyarakat, dan melihat artinya tradisi dan sebagainya yang ada di Tua Tunu Indah ini. Kalau kita gali di Tua Tunu Indah ini sangat banyak sejarah dan sebagainya. Dan harapan kami sebagai masyarakat Tua Tunu ke depan kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang dan pemerintah yang luas yang ada di Indonesia ini untuk membangun seiring dengan masyarakat kami ini bersama-sama dari segi pertama pariwisatanya, budayanya dan sebagainya. Kami sangat-sangat artinya menerima artinya dukungan dari pemerintah, karena tanpa bantuan pemerintah untuk zaman sekarang kami pun tidak bisa berapa-apa. Dan itu pun kami berharap bahwa untuk tahun depan saya dengar ada wisata apa Bu namanya, desa wisata Selindung, dan berharap Tua Tunu kami mohon diajak masuk bergabung juga dengan desa wisata tersebut. Dan kami banyak ada hutan kota Bu untuk zaman sekarang ini. Hutan kota kami 61 hektar di Kolah DLH, dan di sana hutan udah bagus, udah rapi. Kami mohon kepada pemerintah untuk bersama-sama ke depan membangun lagi. Artinya tanah kota kita itu tidak hanya menjadi hutan begitu saja. Ketika itu dikunjung oleh masyarakat dari pojok manapun, dari sisi manapun, kita mendapat penghasilan daripada itu sendiri.